Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas matematika dasar 2A. Hari ini materinya itu adalah turunan parsial dan turunan berarah ya. Nah, kita belajar untuk part 1 itu adalah turunan parsial. Nah, di dalam turunan parsial ada notasi yang harus kita kenal ya. Yaitu notasi ini nih. Nah, notasi itu. Itu sebetulnya dibaca turunan parsial. Itu pengganti dari D. Nah, sebetulnya apa sih turunan parsial dari dua variabel ini? Jadi kalau dulu kita belajar yang satu variabel kan, Y kita turunin terhadap X, biasanya begitu ya. Itu kita ingin melihat kalau si X-nya itu berubah, si Y-nya bagaimana. Nah, kalau ini kan dua variabelnya, X dan Y gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, kalau si X-nya berubah saat si Y-nya tetap, nah si Z-nya bagaimana nih? Atau sebaliknya, si Y-nya yang berubah, si X-nya tetap, si Z-nya bakal bagaimana? Nah, dalam hal ini kita ada ini nih, fx x, y. Itu maksudnya adalah si fungsi tersebut, si fungsi fx y ini. Nah, si fungsi fx y yang ini itu diturunkan terhadap x. Lalu gimana kalau yang diturunkan terhadap y? Ya bawahnya diganti jadi y. Yaitu jadi fy x, y. Oke, itu pengantar aja. Sebetulnya kita langsung lanjutin ke soal. Kita coba selesaikan soal begini. Katanya hitunglah turunan ya. Ini kita udah tahu ya. Ini tuh adalah turunan kan. Turunan fungsi 0,2 terhadap X gitu kan. Nah, kemudian ini turunan fungsi 1,0 terhadap Y. Kalau fungsi fx, y-nya itu adalah Y dikali E pangkat XY. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat. Kalau kita buat yang ini dulu ya. Jadi kita disuruh nyari turunan dari fungsi 0,2 gitu. Diturunkan terhadap X gitu ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap X, maka si Y-nya ini dapat diberlakukan seperti suatu nilai konstan gitu ya. Ingat nggak waktu dulu itu kalian itu kalau kita misalkan 2x nih, turunannya apa? 2x kalau diturunin jadi 2 begitu ya. Atau E pangkat 2x kalau kita turunin jadi E pangkat 2x tetap, terus dikali turunan yang ini kan 2x. 2x-nya apa diturunin? Jadi 2 kan. Maka ini jadi 2 E pangkat 2x. Nah, ini yang dulu nih yang kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar yang ini. Dalam hal ini si Y-nya kita anggap konstan nih. Berarti kan persamaan ini menjadi turunan dari Y untuk E XY gitu. Oh, terlalu kecil. XY gitu. Kita turunkan terhadap X gitu ya. Nah, kemudian kita tadi udah tahu nih apa nih? Si Y-nya yang kita anggap konstan. Nah, kalau konstan berarti gimana? Nah, misalkan kita buat begini ya. 2E pangkat 2X ini waktu kita dulu ini. Waktu kita dulu belajarnya gini nih. Yang satu variabel ya. Misalkan ada 2E pangkat 2X. Berarti kan 2-nya tetap ya keluar ya, 2. Nah, kemudian E pangkat 2X-nya turunannya ya jadi E pangkat 2X lagi dikali turunan atasnya ini dikali 2 gitu kan. Nah, makanya yang ini menjadi 4E pangkat 2X. Ini juga sama, Y-nya yang kita anggap konstan. Berarti kalau Y-nya anggap konstan, Y-nya langsung aja keluar ya. Y berarti kan turunan E. Nah, ini nih turunan dari E pangkat XY gitu ya. Berarti apa turunannya? Tetap tulis lagi E pangkat XY. Tapi siapa yang konstan? Si Y kan? Makanya turunan XY apa? Kalau si Y-nya konstan. Turunnya siapa? Y doang. Sama kayak ini 2X. Nih 2X yang tadi, nih 2X yang ini. Kita turunkan terhadap X kan? 2-nya yang konstan kan? Makanya hasilnya 2. Nah, sekarang yang ini XY kita turunkan terhadap apa? XY yang ini kita turunkan terhadap X. Si Y-nya konstan. Nah, makanya turunan dari E yang ini tuh adalah E pangkat X
Y dikali dengan turunan ininya. Turunan ininya adalah Y. Makanya Y dikali Y kuadrat dikali pangkat X Y gitu. Udah tinggal begitu. Oh, terus ada angkanya katanya dimasukkan 0,2 begitu ya. Tinggal disubstitusi aja ini. Substitusi nih angka yang ini. Angkanya kan 0,2 nih. X, Y-nya 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2 kan? Y-nya 2 berarti 2 pangkat 2 gitu kan? Pangkat berapa? X-nya 0, Y-nya 2. Berarti kan 4 dikali pangkat 0 dikali 2 0. Pangkat 0 1. 1 kali 4 4. Berarti jawabannya 4. Mudah banget kan ya? Oke, kita ke gimana kalau misalkan kita mau nuruninnya terhadap Y gitu ya. Oke, kita coba turunkan terhadap Y. Berarti kalau turunannya terhadap Y, kita tandain dulu nih. Nah gitu. Yang ini kita hapus aja ya. Nah, kalau kita turunin terhadap Y ini gimana nih? Oke, kita turunkan terhadap Y ya. Berarti kan ini turunan dari F 1,0 yang ini kita turunkan terhadap Y gitu ya. Berarti jadi turunan gimana? Y pangkat XY gitu diturunkan terhadap Y. Nah, kalau diturunkan terhadap Y berarti apa? Berarti si X-nya itu yang konstan. Yang kita anggap konstan itu si X-nya. Nah, kalau begitu si Y-nya yang berubah kan? Nah, kalau si Y yang berubah nggak bisa kita langsung keluar kayak tadi. Yang ini kan langsung keluar aja nih. Nah, nggak bisa. Berarti ini dianggap variabel juga nih yang ini. Yang ini sama yang ini ada 2 nih. Kalau 2 ini kan kita perkalian nih. Ya udah, tinggal dikali. Kalau perkalian gimana dulu rumusnya? U aksen V gitu ya, tambah U V aksen gitu kan. Nah, sekarang kita tahu nih U-nya siapa? U-nya itu adalah Y. Ya kan? Berarti U aksennya siapa? U aksennya siapa? Y-nya diturunin jadi berapa? Y kita turunin jadi, kan ini turunannya terhadap X, terhadap Y. Berarti Y-nya yang variabel. Kalau Y diturunkan terhadap Y jadi 1 gitu. Atau tinggal gitu aja ya. Terus yang V nih, V-nya siapa? V-nya X Y gitu kan. Nah, makanya V aksennya siapa? Nih, ini turunin. Berarti jadi tetap kan X Y dikali apa? Turunan atasnya ini kan ya. Atasnya ini nih. Atasnya itu turunnya apa? XY. Turunannya terhadap Y. Si X-nya yang konstan. Berarti jadi X kan ya. Atau ini jadi X X pangkat Y gitu. Ini V aksen. Udah, kalau gitu mah tinggal diapain? Tinggal disubstitusi aja. Substitusi nih. Berarti yang ini U aksen V, U aksennya 1 kali V. V-nya siapa? V-nya ini kan. Pangkat X Y ditambah U V aksen. U-nya siapa? U-nya Y kan. Bener nggak? U-nya itu adalah Y dikali U V aksen ya. U ini U kan, V aksennya ini kan. Jadi X pangkat XY gitu ya. Ini menjadi pangkat XY ditambah gitu kan. Y dikali X X pangkat pangkat XY. Atau pangkat XY nya bisa kita keluarin nih. Jadi pangkat XY kurung ini kan 1 ya, ada angka 1 kan. 1 ditambah sisanya ini nih XY. Nah, jadi jawabannya ini. Nah, berarti kalian bisa ya cara membedakan bagaimana kalau kita turunkan terhadap X dan bagaimana kalau kita turunkan terhadap Y begitu ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap X berarti si Y-nya kita anggap konstan. Kalau kita turunkan terhadap Y berarti si X-nya yang konstan ya.
Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemu soal begini nih? Gimana? Ini juga sama aja. Ini kan kita menurunkan yang ini ya. Dulu ingat gak ada rumusnya? Ada rumus U per V. Ingat kan ya? Ada rumus yang U per V gitu ya. Kalau kita turunkan menjadi apa? Kalau yang ini, yang U per V, U aksen V, sama mirip ininya, atasnya itu U aksen V dikurang, tapi kalau ini U V aksen gitu, dibagi V kuadrat, ya kan? V-nya siapa? V-nya yang ini, U-nya yang ini. Nah, kita turunkan terhadap apa nih? Terhadap X, ingat. Kalau terhadap X, berarti si Y-nya yang konstan ya. Kita coba, berarti U-nya itu adalah sin XY. Maka U aksennya itu adalah siapa? Turunan sin apa? Turunan sin? Turunan sin itu adalah cos ya. Turunan sin itu adalah cos XY. Terus dikali kan? Dikali turunannya ini, turunan XY. Turunan XY yang kita turunkan terhadap X. Tadi siapa yang konstan? Y-nya kan? Makanya X yang hilang, jadi dikali Y. Atau si U aksen ini adalah, atau kita bisa bilang U aksen ini adalah Y dikali cos XY gitu. Kemudian kita lihat V-nya. V-nya siapa? V-nya itu adalah X kuadrat ditambah cos Y gitu ya. Nah, berarti V aksennya siapa? Turunan X kuadrat terhadap X. Turunnya siapa? Apa turunannya? X kuadrat turunkan terhadap X, 2X gitu ya. Nah, sekarang cos Y. Cos Y kita turunkan terhadap X. Berarti apa? Cos Y kita turunkan terhadap X. Jadi apa? Ya cos Y gitu ya. Baru setelah itu tinggal kita substitusikan aja ke rumusnya itu. Rumusnya itu berarti gimana nih? U aksen. U aksen tuh yang mana? Nah, ini yang Y itu ya. Berarti Y cos XY gitu dikali U aksen V. V-nya itu adalah X kuadrat plus cos Y. X kuadrat plus cos Y. Nah, dikurang U V aksen ya. U-nya siapa? U-nya U V aksen ya, benar. U-nya siapa? U-nya sin XY. U-nya adalah sin XY. U V aksen. V aksennya siapa? V aksennya 2X. Ini nih, kalau cos Y kan kita turunkan terhadap Y ya. Berarti kan dia konstan nih. Kalau konstan diturunkan jadi apa? Jadi 0 ya. Ini jadinya begini nih. Nah, jadi V aksennya adalah 2X ya. Jadi ini 2X gitu. Begitu terus dibagi V kuadrat. V-nya siapa? V-nya itu adalah X kuadrat plus cos Y dikuadratkan. Udah aja cukup ini jawabannya. Jadi itu yang untuk bagian part 1 ya.